Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Saya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Wiwin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar informasi dan teknologi kemaritiman. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu definisi dari ZEE. ZEE ini merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE ini diukur ketika air sedang surut. Aturan mengenai batas ZEE Indonesia ini baru dikeluarkan pada tahun 1980. Pada zona ekonomi eksklusif ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut, dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya yang lainnya. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai batasnya dan juga lebar zona ini. Dikemukakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif mempunyai lebar 200 mil setara dengan 370,4 km. Angka yang lebih ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini. Lanjut ke soal yang kedua, gambar pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona yang berhubungan dengan ZEE. Kita akan menampilkan gambar yang akan menampakkan pembagian wilayah Indonesia yang berhubungan dengan ZEE. Lanjut ke soal yang ketiga. Apa keuntungan, kerugian, kewajiban, dan hak negara memiliki ZEE? Yang pertama, keuntungannya adalah dapat mengkoordinasikan wilayah laut tersebut. Dan yang kedua, kerugiannya adalah sulitnya melakukan penanganan garis batas negara karena wilayahnya terlalu luas. Bisa juga terjadi saling mengklaim terbesarnya, mungkin sulitnya pengamanan garis batas negara karena terlalu luas dan semuanya berupa lautan luas. Selain itu, perselisihan dengan negara lain karena zona laut bebas dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan juga kerugian di masa depan juga akan bertambah, terutama jika terus terjadi global warming. Pulau-pulau kecil dapat segera tenggelam karena mundurnya garis pantai secara terus-menerus. Kerugian lain adalah sulitnya transportasi antar pulau, terutama saat angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga zona ekonomi dan perkembangan ekonomi dapat terhambat. Kewajibannya yang berlaku adalah berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain yuridistik, dan kewajiban-kewajiban Indonesia yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan landas kontinen Indonesia. Persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Yang keempat, hak negara.
Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk menguasai sumber kekayaan alam dalam ZEE dan Laut ZEE, tetapi merupakan laut hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. Yuridistik yang berhubungan dengan pembuatan dan pengangguan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Lanjut ke soal yang keempat. Apakah Kepri masuk kawasan strategis ekonomi Indonesia? Ya, termasuk. Contohnya Batam. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota Batam juga memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam atau saat ini bernama BP Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertambah hingga 158 kali lipat. Lanjut ke soal yang kelima atau soal yang terakhir, yaitu carilah video paparan tentang pembagian zona wilayah Indonesia dan kalian review intisari dari video tersebut. Batas laut wilayah lautan Indonesia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zona teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama itu ada zona laut teritorial. Zona ini merupakan zona yang dibatasi oleh garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. Pada zona ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, tetapi menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Wilayah laut teritorial Indonesia diumumkan pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal dengan Deklarasi de Juanda dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Yang kedua, ada zona landas kontinen. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang dari 150 mil. Indonesia terletak di negara landas kontinen Asia dan Australia. Pada zona ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Batas landas kontinen diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE dihitung dari garis dasar laut
lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Dalam zona ini, negara dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Hingga saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tercatat pada tahun 2017, luas ZEE Indonesia semakin bertambah luas, setidaknya di 5 titik, yaitu perbatasan dengan pulau, perbatasan Indonesia-Filipina, di luar Sulawesi, adanya Laut Natuna Utara, perbatasan Indonesia di Selat Malaka, dan perbatasan di Selat Riau. Tadi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.